Kita tunggu dulu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kabar Eskrim, yang kami hormati Dirpideksus, yang kami hormati Karopenmas, penyidik, serta rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Dan pada hari ini, nanti secara teknis, Pak Kabar Eskrim, Dir sama penyidik akan mengungkapkan bagaimana proses penanganan maupun penyidikan secara komprehensif terkait menyangkut masalah kasus perkara koperasi simpan pinjam Indosuria, di mana Barreskrim sudah menetapkan 3 tersangka atas nama HS, JI, dan SA. Untuk menyingkat waktu, ya biar tidak berlama-lama, dan nanti silakan teman-teman media kalau misalnya masih ada yang ditanyakan dari hasil penjelasan dari Pak Kabar Eskrim bersama tim, nanti saya persilakan. Yang untuk menyingkat waktu, mohon izin berikan Pak Kabar Eskrim bisa menyampaikan bagaimana langkah-langkah secara komprehensif proses penyidikan yang sudah dilaksanakan. Kami persilakan Pak Kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera atas kalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat rekan-rekan media, Pak Kadif Humas, Pak Dirpideksus beserta tim, hadirin sekalian. Pada siang hari ini kami akan menyampaikan ekspos penanganan perkara yang tentunya rekan-rekan sudah ketahui bahwa tersangka Henry Surya dan kawan-kawan dan 2 rekannya demi hukum telah dikeluarkan dari tahanan Barreskrim Polri karena masa penahanan yang menjadi kewenangan kepolisian sudah habis, namun proses penyidikan masih dilakukan. Saya yakin rekan-rekan media sudah mengetahui tahapan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dari mulai proses penangkapan sampai dengan penahanan yang bersangkutan, termasuk upaya penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang sudah berhasil diamankan, baik bentuk uang tunai, kemudian aset dan kendaraan. Lebih kurang totalnya kalau uang ada 42.277.093.122 rupiah. Kemudian untuk aset ada 25 aset senilai 2.100 miliar. Kemudian ada kendaraan 47 unit dan masih banyak lagi yang akan dilakukan upaya penelusuran lebih lanjut oleh penyidik. Ya, tentunya penyidik sudah berupaya untuk membuat perkara ini segera tuntas. Bolak-balik perkara yang dilakukan selama proses penyidikan untuk setiap tersangka ini hampir semuanya di atas 5 kali bolak-balik tahap 1 ke kejaksaan, namun sampai dengan batas waktu penahanan yang menjadi kewenangan penyidik masih juga belum bisa B21. Oleh karena itu saya informasikan kepada rekan-rekan penyidik, sudah saya minta untuk tolong dipecah saja LP-nya, karena selama ini kita berupaya untuk menyatukan seluruh laporan yang kita terima dari seluruh Polda, Mabes Polri, kemudian Polda-Polda juga kita tarik laporannya, sehingga ini ternyata tidak bisa menyelesaikan perkara itu. Oleh karena itu saya arahkan kepada penyidik, tolong dicari lagi LP yang terkait dengan perbuatan yang bersangkutan. Karena ini bukan nebis in idem, karena lokos dan temposnya berbeda-beda. Jadi ada 2 LP kalau nggak salah yang sudah ditingkatkan kepada penyidikan. Dan melalui ekspos pada siang hari ini saya mohon bantuan kepada rekan-rekan media untuk menginformasikan kepada masyarakat yang menjadi investor Indosuria yang belum melapor, silahkan melapor kepada Barreskrim Polri dan kami akan melakukan penanganan secara parsial. Artinya 1 LP akan kita tangani sendiri-sendiri.
Karena low cost dan temposnya berbeda, ini bukan nebis in idem, maka nanti kita akan lakukan upaya paksa lagi kepada para tersangka. Kita akan lakukan penahanan. Nanti kalau tidak P21 lagi, kami akan tangkap lagi, tahan lagi dengan LP yang lain. Karena korbannya, investornya lebih dari 14.000. Artinya ya biar capek dia di tahanan polisi, tidak apa-apa. Daripada dia terus dianggap kita tidak serius menanganinya, mari kita mainkan dengan cara kita. Kalau ini nggak bisa, saya sudah minta kepada penyidik yang 2 LP segera tingkatkan penyidikan. Mohon kepada rekan-rekan media untuk menginformasikan kepada korban-korbannya yang belum melapor, silakan melapor. Kami akan lakukan penanganan secara parsial. Mungkin untuk itu yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini sebagai bentuk penegasan bahwa kita serius menangani operasi simpan pinjam Indosuria yang mungkin polemik yang terjadi di lapangan seperti itu. Saya ambil alih langsung perkaranya. Jadi saya mohon kepada korban-korban yang belum melapor, mari melapor dan kita akan tangani secara parsial. Sekali lagi kami tegaskan bahwa korban-korban investasi berkedok koperasi Indosuria ini low cost dan temposnya berbeda. Jadi bukan nebis in idem. Kita akan lakukan penanganan secara parsial dan mohon Pak Dir setelah ini segera lakukan upaya paksa kepada yang bersangkutan dan lakukan proses penyidikan sebagaimana penanganan kasus-kasus biasa. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini sebagai bentuk komitmen daripada jajaran Barreskrim serius menangani masalah ini. Kalau ada yang mau ditanyakan kami persilakan. Terima kasih. Ada ditanyakan teman-teman, perlu kami tambahkan juga ya rekan-rekan, dari 14.500 korban atau investor ini, tadi Pak Kabak sudah menyampaikan juga, ya, selain Polda Metro, Polda Sumsel, dan Polda Sumut, ini semuanya dalam proses penyidikan secara profesional dan proporsional oleh Barreskrim Polri. Yang mengingat jumlah korbannya sangat banyak, maka tidak ada alasan ya bagi penyidik untuk terus memproses kasus ini secara tuntas. Ya, silakan yang bertanyakan. di media sosial terkait dengan adanya P19 yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, yang salah satu klausulnya adalah meminta kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan secara mendetail kepada masing-masing korban di seluruh Indonesia. Itu yang disampaikan oleh advokat LT Indonesia Law Firm Alvin. Apakah ini beritanya benar atau hoax? Itu pertama. Kedua, terkait dengan adanya proses yang sampai sekarang ini belum tuntas di Indosuria, dengan adanya kasus yang sporadis di seluruh Indonesia, apakah tidak lebih efektif sebetulnya kalau dilakukan di masing-masing polda? Karena dengan menumpuknya di Barreskrim penanganan kasus ini justru saya lihat tidak selesai gitu Pak. Sementara banyak dari investor yang ada di Indosuria itu beberapa di antaranya sudah meninggal seperti itu Pak. Mungkin terkait dengan teknis ya, terkait dengan kewenangan daripada satuan lain, saya tidak dalam kapasitas menanggapi. Namun penyidik sudah melakukan upaya untuk menyerahkan tahap 1 setiap tersangka itu melebihi 5 kali. Artinya bahwa ada petunjuk sampai dengan proses terakhir penyidikan ternyata masih belum lengkap. Oleh karena itu, karena batas waktu penahanan, kita bebaskan demi hukum. Namun perlu diingat bahwa kasus ini adalah kasus yang parsial. Artinya kasus ini low cost dan temposnya berbeda-beda karena korbannya berbeda, jumlah uang yang diinvestasikan berbeda. Kemudian yang sama hanya modusnya. Modus operandi yang digunakan oleh koperasi Indosuria ini sama. Yang beda tadi korban dan tempat kejadian dan waktunya yang berbeda-beda, sehingga ini bisa kita tangani secara parsial. Ini juga karena kalau kita satukan sebenarnya, maka kesulitannya adalah tidak semua korban bisa kita lakukan pemeriksaan secara bersamaan. Oleh karena itu pada saat laporan ini awal,
harapan dari Barreskrim adalah mempersatukan, karena kalau yang bersangkutan harus korban dipanggil kemana-mana ini kan juga repot. Jadi disatukan maksudnya dengan harapan bahwa nanti akan setelah P21 nanti putusan hakim biasanya ditambah sepertiganya. Tapi kalau ini tidak P21 maka saya minta kepada Pak Dibideksus untuk LP yang belum disatukan kemarin masih ada nggak? Tingkatkan ke penyidikan. Kemudian pada kesempatan kami juga minta kepada rekan-rekan media untuk menginformasikan kepada korbannya yang lain yang belum melapor, silakan melapor. Kita akan tangani parsial supaya dia nanti habis umurnya nanti di tahanan polisi, nggak apa-apa. Yang penting ya kita tunjukkan keseriusan kita bahwa kita tangani ini serius. Jadi nanti kalau ini nggak P21 juga kami akan tahan dengan LP yang berikutnya. Nanti nggak P21 lagi kita akan tahan dengan LP yang berikutnya. Nggak ada limitasinya karena harus daluarsa itu 12 tahun, masih lama. Biar capek dia nanti jalani hukuman di tahanan polisi, nggak apa-apa. Kita tunjukkan bahwa kita serius tangani masalah ini, nggak P21 terus sampai duitnya habis nanti, biarin aja. Oke Mas Ari. Ya. Koordinasi dengan rekan-rekan dari kejaksaan cukup baiklah. Kita komunikasi bukan hanya secara formal tapi juga secara informal kita lakukan proses penyidikan. Ini sejak awal kita komunikasikan dengan pihak kejaksaan. Namun menurut hasil penelitian ternyata belum dikatakan lengkap. Oleh karena itu ya karena kita juga punya keterbatasan waktu penahanan sehingga mau tidak mau kita bebaskan demi hukum. Namun sebelum dibebaskan demi hukum kita sudah perpanjang pencekalannya. Pencekalan yang bersangkutan sudah kita perpanjang sebelum ditangguhkan. Kemudian saya minta kepada Pak Dibideksus untuk LP yang belum dinaikkan, belum disatukan, ini dinaikkan ke penyidikan. Kemudian mulai running lagi. Dan saya minta segera setelah ini upaya paksa akan dilakukan kepada para pelakunya. Gitu, terima kasih. Tapi benar Pak, tidak dilengkapnya itu berkas gara-gara seluruh korban se-Indonesia belum diperiksa. Benar itu alasan? Ya, kalau korban 41.000 lebih ini gimana meriksanya? Berkasnya mau 14.000 bagaimana ini? Apakah benar itu pertimbangan jaksa tidak segera? Soalnya itu Pak yang memang yang sekarang sedang sedang viral di media sosial bahwa Jampilu di dalam butir ke-90 poin ke-90 salah satu poinnya tadi disebutkan itu harus diperiksa semua gitu. Jadi itu rasanya tidak mungkin kan kalau semua kan. Intinya begini, intinya bahwa kami akan terus melakukan proses penyidikan dengan tidak lagi menyatukan. Tapi LP-LP yang kemarin belum disatukan, kami minta untuk ditingkatkan penyidikan. Kepada korbannya yang belum melapor, mohon bantuan rekan-rekan media untuk menginformasikan kepada mereka untuk membuat laporan. Dan kami akan lakukan penyidikan secara parsial. Karena ini bukan nebis in idem. Ya. Terkait dengan kan yang kemarin bebas demi hukum itu kan 2 tersangka ya Pak. Apakah memang 3 ya kalau tersangka ya? 3 tersangka. Tadi saya sebutkan 3 tersangka tadi. ya kan 3 Pak. Apakah memang LP yang tadinya akan digabungkan disidik secara parsial itu mencakup terhadap 3 tersangka yang bebas tadi? Ya. Kapan akan dilakukan upaya penetapan tersangka dan kenapa? Sudah dinaikkan sidik, ini ada 2 LP. Sudah dinaikkan sidik. Sudah tersangka lagi Pak atau gimana? Ya. Tolong buka aja Mas ya. Sudah akan dilakukan penahanan lagi atau memang masih proses gelar perkara dan lain Pak? Udah penyidikan, segera dilakukan upaya paksa. Nanti akan diekspos sama Pak Direksus kalau sudah dilakukan upaya paksa. Terus kan ini kan maksudnya kan tersebar tadi kan ada, kalau misalnya saya nggak salah kan ada 3 Polda ya Pak. Mungkin ada antisipasi dari Pak, maksudnya ke depannya supaya memang bukan tidak hanya menyasar ke 3 orang tersangka lagi, tapi mungkin nanti kan dikhawatirkan masyarakat mungkin terjadi ras dan melaporkan mungkin upline dia atau segala macamnya itu, apakah ada antisipasinya Pak supaya tidak meluas ke yang lain-lainnya lagi Pak? Di Bideksus saya rasa kalau semua yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada nasabah ini adalah kepada pengurus daripada Koperasi Indosuria.
nanti siapapun yang pengembangan dari 3 itu tolong nanti Pak Direksus untuk tidak ragu melakukan upaya paksa kepada tersangka siapapun yang terlibat. Saya rasa itu. Lagi? Ya silakan. Ya berarti masih jalan lah. Artinya kalau ini kita lakukan penyidikan kepada dengan LP yang lain, toh pelakunya juga hidup juga nanti akan menjadi bagian dari proses penyidikan yang dilakukan. Mohon waktu ya Pak ya, mohon waktu, mudah-mudahan segera dilakukan upaya paksa oleh Pak Direktur Tim, dan mohon kepada para investor yang belum melapor segera melapor karena kita akan tangani parsial biar capek nanti. Kalau nggak P21 ya nggak apa-apa, kita tahan lagi dengan sampai capek nanti dia tahanan polisi ya. Saya rasa itu, saya jarang ekspos ya, apa yang saya ucapkan saya akan kerjakan. Terima kasih. Oke, terima kasih rekan-rekan. Ini kan soal kasus Indosuria kan belum kelar. Ini ada advokat menyatakan ada kokalikot antara Mabes Polri dan Kejaksaan Agung yang akan melepaskan Henry Surya, betul nggak itu Pak? Ya kalau betul kan berarti saya tidak akan sidik lagi. Ini kan saya sidik lagi, ya. Saya sidik parsial pun nanti. Kalau parsial, seberapa banyak LP yang kita terima, dia akan menghadapi risiko setiap LP itu, ya. Ya, oke. Terima kasih ya. Keperluan. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih. Stop aja nih saya. Doorstop. Iya siapa? Ada lagi pertanyaan. Masih Pak. Oke, yuk. Jangan lama-lama. Siapa? Dulu apa sih? Tanya dulu apa sih? Apa sih? Tar dulu. Kanan tanya dulu apa? Pak, soal sumbangan Kamera masih off dulu ya, kamera masih off ya. Itu nanti lah. Renhet nanti Nanti dijawab penyidik sama aja. Direksus. Direktur nanti. kalau yang apa namanya penembakan yang terhadap dia Arazi Pak, gimana? Apanya? Penembakan Polda Jatim itu sudah. stupa Pak, stupa Candi Borobudur mirip Jokowi Presiden Oke, Jokowi. itu boleh. Saksi ahli kan kemarin diperiksa. Ya, wes itu boleh. Saya jawab itu. Apa lagi? Sama Hah? pimpinan ini Pak. Nah, ini Polda. Sudah dilaksanakan, dan tadi malam juga berkas perkara yang ditangani oleh Barreskrim sudah dilimpahkan ke Polda Metro. Jadi Polda Metro yang akan menangani terkait menyangkut masalah laporan perkara RS ya, RS. Dan statusnya dari proses penyelidikan yang sudah dilakukan ditingkatkan menjadi penyidikan. Nanti update akan disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro.
Artinya bahwa Polri tetap profesional di dalam proses penyidikan setiap perkara. Ya, jadi teman-teman nggak usah membandingkan perkara ini, setiap perkara tidak bisa dibandingkan case by case, apple to apple. Penyidik yang secara teknis mengetahui sampai jauh mana kesulitan yang dihadapi atau kendala yang dihadapi di lapangan. Yang jelas komitmen penyidik tetap akan profesional di dalam proses penyidikan terkait menyangkut masalah pelaporan saudara RS. Ya. Lanjut terus. Artinya berarti polisi sudah mengantongi unsur pidana dari perbuatan Ya, RS gitu ya Pak? ya, makanya sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nanti Polda Metro akan diasistensi oleh Direktorat Cyber Barreskrim untuk tetap concern, fokus, dan akan mengupdate penanganan kasus tersebut. Oke? Untuk sosialisasi Perpol itu Pak? Untuk sosialisasi Perpol sudah disosialisasikan memang secara internal Polri. Sudah Pak Kadifropam sudah memerintahkan seluruh jajaran Kadifropam Polda dan Kabitkum Polda untuk segera mensosialisasikan kepada seluruh anggota. Ya, agar betul-betul ke depannya kejadian-kejadian seperti kasusnya BS ini tidak terulang lagi. Dan perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, informasi terakhir saya dapat kemarin dari Pak Kadifropam bahwa tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri sudah bekerja dan sudah memberikan rekomendasi kepada pimpinan. Salah satu rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan adalah segera dibentuk Komisi Banding Kode Etik. Ya, Komisi Banding Kode Etik itu nanti dipimpin oleh Pak Irwasum, beranggotakan Kadifropam, kemudian Kadifkum, dan dari SDM. Apabila nanti Komisi Banding Kode Etik tersebut sudah ditandatangani oleh Pak Kapolri, maka akan segera bekerja dan melakukan sidang ulang kembali ya, terkait putusan kode etik yang sudah diputuskan di tahun 2020. Jadi tim sudah bekerja dan sudah menyimpulkan dan sudah memberikan rekomendasi kepada pimpinan segera mungkin. Ya, Komisi Banding Kode Etik akan bekerja. Ada tenggat waktu nggak Pak? Ada tenggat waktu nggak Pak kapan sidang PK ini dilakukan? Setelah disahkan tentunya akan segera mungkin. Ya, segera mungkin. Ya, belum. Nanti kalau misalnya sudah disahkan, Pak Kadifropam akan menginformasikan kepada saya, nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman. Itu menunjukkan komitmen pimpinan Polri akan menindaklanjuti, akan mendengar saran, masukan dari seluruh pihak dalam rangka untuk perbaikan kepolisian. Pak, kan yang soal PK itu kan mekanisme baru ya Pak, maksudnya di internal Polri itu nantinya mungkin bisa dikasih kisi-kisi nggak sih Pak, sidangnya akan terbuka atau gimana Pak? Kedepannya kan sidangnya akan terbuka atau gimana? Itu teknis, itu nanti Pak Kadifropam nanti saya sampaikan dulu. Ya nanti kalau misalnya sudah clear dari Pak Kadifropam nanti akan sampaikan ke teman-teman. Ya yang penting hasilnya pasti akan disampaikan juga, nggak akan ditutupi. Hasilnya pasti akan disampaikan. Pak, terkait temuan adanya sertifikat vaksin booster yang palsu itu gimana? SW itu kita deteksi masih di luar negeri. Ya, masih di luar negeri. Mana
Jadi kita jangan tahu lah. Sudah red notice, sudah notice. Kita tunggu, ya. Kita tunggu, pasti dapat, pasti dapat, ya. Oke. Nah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ramadan. Terima kasih Pak.